Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneurship. Di video kali ini, saya akan membuat penjelasan mengenai buku yang saya buat untuk mata kuliah Entrepreneurship. Jadi, langsung saja simak videonya. Jadi, buku ini merupakan karya akademik yang disusun oleh saya sendiri sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Entrepreneurship. Walaupun berjudul Entrepreneurship, isi dari buku ini lebih berfokus pada pengembangan kemampuan berbahasa Arab secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan integrasi antara keterampilan kewirausahaan dalam hal produksi bahan ajar dan keterampilan bahasa dalam hal konten pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah tematik komunikatif dengan mengusung tema alat transportasi atau muwasalatu sebagai pusat dari semua kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini dirancang untuk yang pertama membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa Arab dalam 4 keterampilan utama, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Kedua, menyediakan materi ajar kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendorong siswa memahami dan menggunakan fi'il madhi dalam konteks nyata dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, keselamatan, dan penghematan melalui teks bacaan yang inspiratif. Adapun struktur buku ini terbagi dalam 5 bab utama, yaitu ada bab tentang kosakata, kemudian istima atau menyimak, kemudian kalam atau berbicara, kemudian qiraah, membaca, dan yang terakhir kitabah, menulis. Di bab pertama berisi pengenalan berbagai jenis alat transportasi dalam bahasa Arab. Materi disajikan melalui daftar kosakata disertai dengan gambar visual untuk mendukung daya ingat visual siswa. Kosakata ini bukan hanya diperkenalkan secara terpisah, tetapi menjadi dasar untuk latihan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis di bab-bab selanjutnya. Kemudian di bab kedua ada istima atau menyimak. Di bab ini menyajikan latihan menyimak melalui teks percakapan antara dua tokoh, yaitu Umar dan Ibrahim. Percakapan ini bertema perjalanan ke Yogyakarta dengan kereta api. Dalam dialog tersebut muncul berbagai kosakata transportasi dan penggunaan fi'il madhi. Yang mana di dalam bab istima ini, siswa diajak memahami isi percakapan secara umum. Fokus diberikan pada pemahaman struktur bahasa, yaitu dengan penggunaan kata kerja lampau atau fi'al madhi. Dan di dalam bab ini juga diberikan penjelasan nahwu seperti pengertian dan ciri-ciri fi'al madhi, contoh kerja fi'al madhi dalam konteks percakapan, dan penjelasan tentang ta'nis, sakinah, dan kaidah harakat kasrah saat menyambung kalimat. Dengan demikian, bab ini mengombinasikan keterampilan menyimak dengan penguatan tata bahasa secara aplikatif. Selanjutnya ada bab kalam, yaitu berbicara. Di bab ini mengajak siswa berlatih berbicara melalui dialog antara dua tokoh juga. Yang pertama ada Ali dan yang kedua Ahmad. Topik percakapan berkaitan dengan kebiasaan transportasi sehari-hari dan mendapat pendapat pribadi mengenai alat transportasi yang digunakan. Yang mana aktivitas ini mendukung kemampuan menyampaikan informasi pribadi, latihan bertanya dan menjawab, memberi dan meminta pendapat, dan memilih mode transportasi yang sesuai konteks. Percakapan ini bersifat ringan dan komunikatif, diharapkan cocok untuk pembelajaran bahasa Arab tingkat menengah. Kemudian di bab keempat ada qiraah atau membaca. Di bab ini menyajikan sebuah narasi deskriptif berjudul Rihlatur Rasyid ilal Madrasah atau perjalanan Rasyid ke sekolah. Teks menceritakan seorang siswa bernama Rasyid yang setiap pagi menggunakan berbagai alat transportasi seperti sepeda, motor, dan bus kecil. Untuk berangkat ke sekolah tergantung situasi cuaca atau kebutuhan. Mana narasi ini menyajikan banyak aspek. Yang pertama, menanamkan nilai kedisiplinan, penghematan, dan keselamatan. Kemudian mengenalkan kalimat deskriptif dalam bahasa Arab.
kemudian menyisipkan berbagai kosakata alat transportasi dalam konteks nyata. Terakhir, mendorong pemahaman bacaan melalui pertanyaan pasca teks. Narasi ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman siswa dalam membaca teks informatif dan mendalam. Yang terakhir ada kitabah atau menulis. Di bab terakhir ini mendorong siswa menulis paragraf pendek tentang aktivitas yang telah mereka lakukan menggunakan fi'il madhi, yang mana pembahasan fi'il madhi tadi sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Di dalam buku ini sudah diberikan pula panduan untuk membuat sebuah cerita atau kalimat menggunakan fi'il madhi. Yang mana latihan ini tidak hanya menguji keterampilan menulis, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir naratif dalam bahasa Arab. Jadi, kesimpulan, materi yang disajikan dalam buku ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan bahasa Arab siswa secara komprehensif atau menyeluruh. Dimulai dari pengenalan kosakata transportasi, latihan menyimak percakapan, berbicara dalam konteks kehidupan sehari-hari, membaca teks deskriptif, hingga menulis paragraf dengan menggunakan fi'il madhi. Setiap bab dirancang untuk memperkuat pemahaman siswa, baik dalam hal kosakata, struktur bahasa, maupun keterampilan praktis dalam komunikasi bahasa Arab. Bab pertama fokus pada pengenalan kosakata transportasi. Di bab kedua, pada pemahaman percakapan melalui fi'il madhi. Di bab ketiga, mendorong latihan berbicara. Di bab keempat, memberikan teks deskriptif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di bab terakhir atau bab kelima, melatih keterampilan menulis naratif. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pendekatan terpadu untuk mengasah kemampuan berbahasa Arab siswa melalui berbagai aktivitas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi terakhir, secara keseluruhan buku ini tidak hanya menjadi tugas akhir semata, tetapi diharapkan juga dapat dijadikan sebagai modul pembelajaran bahasa Arab yang kontekstual dan praktis, menggunakan tema transportasi, membuat materi terasa hidup dan dapat langsung diterapkan dalam keseharian. Sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.